Semakin bertambahnya informasi dan semakin mudahnya kita memperoleh informasi, kita semakin menjadi tidak kreatif. Kita ini menjadi penyontek yang baik, tetapi kita tidak mengembangkan sesuatu yang baru. Ini sangat serius, ini masalah yang amat sangat serius, sampai-sampai di Barat, di Amerika itu sudah ada penelitian, kalau seseorang browsing internet lebih dari 4,5 jam kalau nggak salah setiap hari, dia itu semakin tidak kreatif. Informasi apa yang dia butuhkan tuh ada di situ, dan sekian banyak alternatif yang dia miliki, sampai dia bingung sendiri. Dia bingung sendiri mana yang dia harus pilih, sehingga kemampuan dia untuk mengambil keputusan juga berkurang, malah berkurang, dan kita akan tergantung pada informasi yang kita peroleh dari luar. Tapi kan informasi itu adalah modal untuk kita berkreasi, Pak. Bukan, informasi adalah modal untuk kita berkegiatan. Oh, berkegiatan. Beda ya, Pak ya? Beda. Kreativitas ini sesuatu yang muncul dari diri sendiri. Misalnya seorang Newton kejatuhan apel dan dia menemukan law of gravity ya. Nah, sekian banyak orang yang ketimbangan apel tapi nggak terjadi apa-apa pada diri mereka karena tidak ada yang muncul dari dalam diri. Jadi kalau Bapak tadi bilang di komputer, di internet itu akan mengurangi kreativitas kita, cara yang lebih baik dengan apa, Pak? Informasi tetap kita nggak bisa mengelakkan, kita tidak bisa menghindari informasi, dan kita tidak bisa menghindari teknologi modern ya, nggak bisa dan nggak perlu juga. Tapi bagaimana informasi ini dicerna dan kita mengembangkan sesuatu yang khas kita, yang unik. Jadi kreatif itu sesuatu yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Misalnya gaya kepemimpinan di Barat, di Amerika atau di Eropa, walaupun semuanya demokrasi, belum tentu berjalan di sini. Iya, betul. Kita harus menemukan gaya khas kita. Kalau informasi itu kita cari dari buku, apakah lebih baik? Oh iya, buku akan membuat kita lebih kreatif karena buku ini mengembangkan kreativitas. Misalnya saya sedang membaca buku, saya baca tentang suatu tempat atau suatu keadaan, saya mulai membayangkan keadaan itu, saya terlibat. Nonton sesuatu, kita tidak dituntut untuk berimajinasi. Betul, karena kita sudah dihadapkan pada realita. Kalau untuk mengefektifkan kreativitas itu, hubungannya dengan cara kerja otak kita gimana, Bapak bisa lebih jauh? Ya, bagian utama dalam otak kiri dan kanan ini suatu istilah yang sudah trendy sekali sekarang. Iya, betul. Kanan yang lagi ini nih, Pak. Trendy sekali. Lagi trendy. Padahal bukan soal kiri kanan, sebetulnya yang kita butuhkan adalah balancing, suatu keseimbangan. Karena kiri ini yang mengurusi matematika, logika, gitu fakta, ya. Tapi kanan ini yang mengurusi kebenaran, mengurusi intuisi, mengurusi. Saya membedakan antara fakta dan kebenaran ya. Kadang-kadang fakta itu bukan benar ya. Jadi ada hal-hal yang di mana kita butuhkan otak kanan, ada hal-hal di mana kita butuhkan otak kiri. Misalnya seorang politisi itu mau nggak mau harus mengaktifkan otak kiri. Kalau dia pakai kanan melulu, dia nggak bisa memimpin negara. Iya, betul. Ya, jadi ada profesi-profesi di mana otak kiri dibutuhkan. Tapi bagaimana kalau seorang politisi ini cuma menggunakan otak kiri, dia kan lumpuh. Otak kanannya tidak bekerja sama sekali, dan kemudian pada suatu ketika dia akan mengalami suatu post power syndrome, misalnya kalau dia jatuh turun jabatan, dan itu sering terjadi. Jadi sebetulnya yang paling penting adalah keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan. Betul. Tapi tentu karena kali ini kita bicara kreativitas diri, nanti dalam latihan itu ada dua latihan yang memberikan keseimbangan tadi, balancing tadi kepada dua bagian otak ini, dan juga ada latihan yang khusus untuk mengembangkan kreativitas dengan memberikan stimuli kepada otak kanan. Oke, gimana kalau kita langsung lihat peragaannya, Pak? Kita duduk santai, kemudian kita pelan-pelan berdiri ya. Dan latihan ini sebaiknya dengan mata tertutup juga ya, Pak. Pertama-tama kita melakukan apa yang disebut Ardha Chakrasana dalam bahasa Sanskrit. Ardha Chakra ini half moon, bulan setengah bulan ya. Jadi kita tarik napas sambil menggeserkan tangan ke atas sampai ke pinggang dan kepala. Nah, itu salah, tolong bisa diperbaiki. Dan ini salah tadi ya. Tangan ini harus begini posturnya, posisinya. Oh gitu. Ya.
dan kepala dibawa ke belakang sebelakang mungkin. Jadi sambil menarik napas, tangan digeser dan kepala diangkat ke belakang sedikit, ya, sebelakang mungkin. Bedanya dengan tangan yang tadi ke bawah itu apa Kita pengaruhnya, sakit Pak? di sini, akan sakit, nggak bisa tahan lama. Gitu. Nggak bisa tahan lama. Ini berapa lama, Pak? Maksimal 3 menit, dari 20 detik sampai 3 menit, napas normal. Jangan menahan napas, jangan tahan napas normal, maksimal 3 menit, minimal 20 detik, karena setiap kelipatan 20 detik, itu memberikan stimuli kepada otak. Jadi misalnya kalau saya melakukan 15 detik, belum ada stimuli. Oh gitu. Ya. Dan kalau kita mengulangi 10 kali 15 detik, juga tidak ada stimuli. Jadi tidak perlu mengulangi, tapi mempertahankan posturnya. Kemudian pelan-pelan waktu mau kembali, tarik napas lagi, tangan digeser, buang napas pelan-pelan, ya, digeser, kembali ke posisi semula, relax sebentar. Dan latihan berikutnya ini merupakan counter posture. Tadi kalau badan dibungkukan ke belakang, sekarang badan dibungkukan ke depan, ya, Padastasana. Jadi tangan menyentuh kaki. Perhatikan, tarik napas. Angkat Kakinya tangan, mungkin ya. agak dibuka sedikit kali ya, Pak ya? Enggak harus. Nggak harus. Sambil tarik napas, angkat tangan. Sambil buang napas, bungkukan badan ke depan. Kalau bisa menyentuh sampai kaki. Kalau nggak bisa jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Dan jangan ditekuk, kakinya jangan tekuk, ya. Lurus. Kalau nggak bisa sampai atas, misalnya seres bisa sampai, ya, sampai atas, sampai paha pun bisa, ya. Boleh. Boleh. Asal kepala agak dijatuhkan sedikit, jadi nggak tegang gitu. Jadi tangannya tidak perlu lurus ya, Pak? Tidak perlu lurus, sebisanya saja. Sebisanya. Jangan dipaksa. Ini berapa? Dari 20 detik maaf, sampai 3 menit, ya. Kemudian kalau sudah tidak dapat mempertahankan, tarik napas lagi. Tarik napas normal, ya. Tarik napas, angkat tangan, angkat badan, kembali. Sambil buang napas, kembali turunkan tangan. Dan kemudian duduk santai, relax. Latihan tadi harus dilakukan dengan urutan yang sama. Oh, nggak boleh dibulak-balik, harus seperti itu. Harus sama. Kemudian kita sekarang menutup lubang hidung kanan dan menarik napas dan buang napas lewat lubang hidung kiri. Nah, bagian kiri badan kita ini kaitannya dengan otak sebelah kanan. Jadi ini khusus untuk memberikan stimuli kepada otak kanan, untuk mengembangkan kreativitas, ya. Bagus sekali bagi orang-orang yang cepat marah dan, ya, meredam jadi, Pak. Meredam, dan dia akan pikir lagi amarah itu untuk apa untuk sih? apa gitu ya? Akan terjadi pencerahan. Otak kanan dia akan menjadi lebih lembut, ya. Ini bisa dilakukan sampai beberapa menit tergantung kebutuhan kita. Berarti dua-duanya dong, Pak? Sesudah kanan kiri? Tidak, satu saja. Hanya satu saja? Hanya sebelah kiri saja. Kanan ditutup sama sekali. Oke, sekian saya kira. Bapak,